Kalau kita survei, kita tanya apa yang diinginkan manusia, semua punya keinginan yang sama, ingin hidupnya bahagia. Betul. Dan kalau kita tanya mau nggak menderita, semuanya tidak mau. Nggak ada. Tapi kenyataannya ada tuh, ada yang hidupnya bahagia, ada yang hidupnya menderita, benar nggak? Iya. Kadang-kadang orang kaya menderita, Nah, kadang-kadang orang miskin bahagia. iya. Betul. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang membuat bahagia dan apa yang membuat menderita? Nah, itu menurut survei ulama, yang membuat bahagia itu bukan punya mobil 100, bukan punya rumah bertingkat, bukan punya kebun sawit puluhan hektar, bukan, tapi agama. Kalau orang kaya amalkan agama, dia bahagia. Bahagia. Orang miskin amalkan agama, dia bahagia. Orang kaya tidak amal agama, menderita. Iya. Orang miskin tidak amal agama, menderitanya 2 kali. Udah miskin, tidak amal agama pula. Iya. Coba orang kaya saja, yang makanannya cukup, pakaiannya cukup, rumah besar, kendaraan banyak, tapi kalau tidak amal agama, menderita. Ada orang kaya bunuh diri, dari loteng dia loncat, ada yang minum racun, macam-macam. Karena apa? Dia tidak amalkan agama. Maka kalau pintar itu, yang harus dicari itu adalah amal agama. Tapi hari ini orang sibuk mencari pertanian, perdagangan, perindustrian, yang dimana Allah tidak letakkan kebahagiaan itu di sana. Jadi sia-sia. Ada orang mengira kalau makanan banyak, baik jumlahnya maupun jenisnya, dia akan bahagia. Ternyata setelah makanannya banyak, jenisnya juga banyak, tidak bahagia juga. Ada orang mengira kalau dia punya pakaian banyak, jumlahnya maupun jenisnya, dia akan bahagia. Pakaian olahraga lain, pakaian kerja lain, Iya. pakaian tidur lain, pakaian pesta lain. Pesta yang satu baju yang ini, pesta yang kedua baju yang ini. Setelah bajunya banyak, jumlah dan jenisnya, tidak bahagia juga. Ada orang mengira kalau punya rumah banyak, dia bahagia. Punya rumah di kota, punya rumah di desa, punya rumah di gunung, punya rumah di laut, punya rumah dari kayu, ada yang dari bambu, ada yang dari beton. Setelah itu punya semua, tidak bahagia juga. Bahagia juga. Ada lagi orang mengira kalau punya kendaraan banyak, dia akan bahagia. Dia punya Mercy, dia punya Lambo, dia punya macam-macam Rolls Royce. Setelah itu datang, ternyata tidak bahagia juga. Ada lagi orang mengira kalau punya istri yang banyak, wah, baik jumlah maupun jenisnya. Ada yang kulit putih, ada yang kulit kuning, ada yang kulit coklat, ada yang kulit hitam, ada yang mata sipit, ada yang mata belok, ada rambut lurus, ada rambut kribo. Setelah punya semua, ternyata tidak bahagia juga. Ternyata bukan di sana masalahnya. Bukan di sana. Allah letakkan itu dalam amal agama, kebahagiaan. Udah punya makanan banyak, jumlah dan jenisnya. Punya makanan banyak, jumlah dan jenisnya. Amalkan agama, bahagia. Punya pakaian banyak, jumlah dan jenisnya, bahagia. Coba. Punya kendaraan banyak, jumlah dan jenisnya, amalkan agama, bahagia. Coba. Kendaraan yang banyak, rumah yang banyak, istri yang banyak, amalkan agama, bahagia. Harusnya tuh mikir, oh ternyata yang mendatangkan kebahagiaan itu amal agama. Jadi harus kita pikirkan bagaimana caranya kita dapat amalkan agama. Mengamalkan agama ini bukan perkara mudah, diperlukan minyak,
bensin, petroleum. Ini mobilnya pakai apa? Pakai ini Solar, Pertalite. pertalite. Iya. Itu untuk mengamalkan agama diperlukan pertalite, Iya. perlukan minyak. Minyaknya itu namanya iman. Iya. Iman. Walaupun ada mobilnya tapi nggak ada minyaknya, iya bisa nyala nggak? Iya. Nggak bisa, nggak bisa. Ada orangnya, tetapi imannya nggak ada, ya nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Badannya bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, bisa ngangkat barbel 200 kilo, tapi ngangkat selimut berangkat subuh ke masjid nggak ada kekuatan. Hah? Gimana? Masya Allah. Hardball yang berat-berat kuat. Nah, kuat. Naik rumah bertingkat-tingkat dia bisa, tapi naik ke tangga masjid 2-3 tangga nggak bisa. Nggak bisa. Karena diperlukan minyak. Minyak itu namanya iman. Coba. Jadi yang harus diusahakan tuh minyak. Nah, cara mengusahakan minyak iman ini itu dengan keluar 3 hari jalan Allah. Latihan pertama itu keluar 3 hari. 3 hari itu belajar sifat-sifat sahabat, belajar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang hari ini tidak faham manfaatnya mengenal Allah. Kalau manfaatnya mengenal wali kota, mengenal gubernur, mengenal presiden, tahu semua. Tahu semua ya. Manfaatnya mengenal Allah banyak orang yang tidak tahu. Padahal kalau orang tahu manfaatnya mengenal Allah, dia akan berusaha keras mengenal siapa itu Allah. Dia akan berusaha keras mengenal siapa itu Rasulullah. Hari ini karena orang tidak tahu, maka dia berjalan menurut seleranya sendiri. Kalau mobil ini berjalan sendiri, nubruk gitu, ya enggak? Orang juga kaget, wih mobil jalan sendiri, tidak lama nubruk udah hancur. Iya. Manusia ini kenapa hancur? Karena dia berjalan sendiri. Jadi Iya kan? Menurut seleranya sendiri. Allah turunkan 30 juz Al-Quran itu untuk menjadi contoh, untuk menjadi pedoman. Allah turunkan 124.000 Nabi dan Rasul untuk menjadi suri teladan. Untuk umat akhir zaman nih, Allah jadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Tapi hari ini kita jalan menurut maunya sendiri. Nah, nanti kalau ketemu jemaah, Bapak ikut 3 hari insya Allah, itu akan merubah. Di situ latihan untuk dapatkan minyak iman. iya. Udah pernah ketemu nggak Pak? Itu jemaah yang dari masjid ke Bonjeruk? Belum, Pak. Belum ya? Biasanya itu datang ke masjid dekat rumah Bapak, itikaf di sana 3 hari, kadang-kadang hanya 2 hari. Bapak temenin mereka, ikut mereka, bincang-bincang sama mereka. Apa sih yang mereka cari? Yang dicari itu iman. Kalau perkara rizki di dunia ini sudah diatur semua. Kalau Bapak punya rizki itu kurma yang tumbuh di Madinah, maka kurma itu tidak akan terbang ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Terbangnya ke Indonesia. Terbangnya ke Cibubur. Tidak akan tertukar. Pernah nggak makan kurma, Pak? Seri. Iya, sering. Coba. Berapa ribu kilo dia terbang untuk menemui Bapak kurma itu? Benar ya. Dia terbang ribuan kilo, Bapak nyari duit cuman Cibubur Jakarta berapa kilo saja. Iya. Sedikit jelangkah kaki kita, tapi rizki yang Allah sediakan untuk kita tuh bisa beribu-ribu kilo, melewati gunung, lautan, Lautan. melewati miliaran manusia untuk sampai ke kita, Iya. dan tidak bisa tertukar. Bayangkan tuh, rizkinya presiden dengan rizki kita, ya ada masing-masing. Iya, benar. Gak usah khawatir, gak usah protes. Ya Allah, dia makan daging, kok aku makan ikan asin. Iya. Emang tertulis seperti itu. Jadi
perkara rizki ini sudah selesai. Yang harus diusahakan itu adalah iman. Ini yang harus kita perjuangkan, yang harus kita keluarkan harta, keluarkan fikir, tenaga untuk mengusahakan iman. Karena ini akan menyelamatkan dan ini akan membahagiakan. Nanti coba dulu 3 hari ya Pak ya. Masya Allah, ini akan mendatangkan kebahagiaan. Inilah yang kita cari. Seluruh manusia di permukaan bumi ini, baik yang tinggal di gunung, tinggal di lembah, tinggal di kota, tinggal di desa, yang dicari itu adalah kebahagiaan. Setuju apa tidak Pak? Betul. Insya Allah, semoga Allah terima. Pak siapa namanya? Juanda. Pak Wando. Juanda. Oh Juanda, Pak Juanda. Iya. Sama dengan nama airport di Surabaya itu, Iya. nama pahlawan itu. Nama jalan yang di kota juga. Ya jalan di kota. Ya. Artinya orang tua bapak ini punya keinginan yang baik. Anak aja ingin jadikan pahlawan, jadikan orang baik. Dan tidak bisa jadi orang baik itu kalau tidak agama, tidak ada amal agama, nggak bisa. Kebaikan itu kalau ada amal agama. Dan latihan 3 hari saja. Salah Pak Jonda ya. Iya. Insya Allah senang jumpa bapak nih.